Karena ada lagi, pernikahan dalam banyak budaya itu tidak semata-mata soal dua orang itu, tapi menyangkut keluarga besar dan juga bahkan menyangkut leluhur mereka. Nah, kita bisa memahami seperti ini supaya kita tidak terlalu cepat menuduh kawin tangkap di Sumba ini, saya rasa juga terlalu dieksploitasi sebenarnya itu untuk memberi hitam pada sebuah budaya yang untuk saya pahami karena mereka mungkin tidak paham tentang budaya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memakai satu sudut pandang untuk menilai satu bidang lain yang sebenarnya tidak nyambung sebenarnya itu. Perkenalkan, nama saya Pater Doni Kleden. Saya berasal dari Adonara, ya. Flores Timur, ya, Flores Timur. Di Sumba sudah 5 tahun menetap sini, dan setiap hari saya di kampus dosen dan juga sebagai seorang pastor, ya. Saya banyak buat penelitian tentang Sumba karena dulu juga saya S2 saya juga ngomong tentang tesis saya tentang Sumba juga, dan kali itu saya cukup peduli dengan budaya Sumba sampai saat ini, dan juga banyak buat penelitian, menulis tentang Sumba. Saya kirim ke berbagai jurnal di perguruan tinggi di Indonesia, bahkan saya seminarkan di luar Sumba. Itu semua tentang budaya Sumba, ya. Dan sampai sekarang saya tetap dosen di STKIP BT Bula, mengajar kajian budaya lokal tentang sastra budaya, tentang sastra sendiri. Itu yang saya ngajar, tentang keterampilan menulis jurnalistik segala macam. Itu bidang yang saya ampu di kampus. Ya. Oh ya, kalau untuk Sumba saya sudah menulis 4 buku tentang Sumba, ya. Buku pertama ini tentang kede perkawinan, kede kematian orang Sumba. Ini penelitian di Wejewa, ya, tentang kede kematian orang Wejewa. Buku kedua itu saya buat penelitian di Sumba Timur tentang budaya feodal, budaya ada kasta atau ada kelompok bangsawan dan kelompok hamba yang ada di Sumba Timur. Ya, ini juga novel, saya buat novel. Kenapa? Supaya orang bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya. Kalau buku kayak gini mungkin sangat terbatas, ya. Tapi kalau novel, saya buat cerita menarik sehingga itu bisa menjangkau banyak lapisan masyarakat. Termasuk generasi muda. Generasi muda termasuk, ya. Lalu novel kedua lagi saya buat. Ini penelitiannya di Sumba Barat Daya, suku Wejewa. Tentang apa? Tentang pernikahan. Nah, di sini bisa ditemukan ada beberapa jenis pernikahan orang Wejewa, tapi saya ramu dalam cerita ringan yang menarik seperti novel lain. Dan yang terakhir ini agak lama penelitiannya dan tebal sekali, ini roman, bukan novel, roman Bumi Merapu. Ini lebih komplit lagi, omong tentang Sumba dengan berbagai macam budayanya. Ini pun saya ramu dalam cerita yang menarik yang bisa menjangkau semua lapisan umur yang ingin mengenal tentang Sumba. Bisa baca roman ini, ya. Oh ya,
saya coba menanggapi dari perspektif saya ya, antropologi ya, supaya bisa menyeimbangi dari lain yang juga melihat dengan perspektif yang berbeda juga ya. Kita bahwa kawin tangkap itu adalah sebuah budaya yang ternyata tidak hanya dipunyai oleh orang Sumba sebenarnya. Orang Adonara persis sama dengan dibuat di Sumba, dan juga tentu di tempat-tempat lain ya. Jadi kawin tangkap ini fenomena agak banyak di banyak tempat dan bukan Sumba sendiri. Saya sepakat dulu pertama bahwa kawin tangkap ini tidak relevan lagi ya. Saya tidak mau soal salah benarnya, karena salah benar itu dia punya konteksnya masing-masing ya. Maka saya lebih tepat katakan kawin tangkap itu sekarang ini tidak relevan lagi ya. Saya omong bahwa saya tidak omong soal salah benarnya, karena salah benarnya dia benar pun kadang-kadang, atau dia benar pun selalu dengan konteksnya tersendiri itu. Nah, dalam budaya patriarkal atau sekaligus patrilineal, perempuan itu seringkali menjadi harta benda hak milik dari seorang laki-laki, dan dia itu di banyak budaya juga dia itu menjadi juga kekayaan sebuah suku sebenarnya dalam banyak budaya ya. Nah, maka saya tidak heran lagi kalau di banyak tempat dikenal namanya kawin tangkap, karena perempuan itu juga adalah menjadi harta benda atau kekayaan dari budaya-budaya patriarkal sekaligus patrilineal ya. Nah, poin pertama saya katakan bahwa budaya itu adalah hasil kesepakatan ya. Itu poin pertama yang harus dipahami dulu. Budaya itu adalah hasil kesepakatan dan sesuatu itu disepakati karena dianggap baik ya. Tentu dengan punya alasan mengapa orang Sumba itu menyepakati beresnya pakai kuda kerbau. Tentu juga punya alasan. Orang Adonara punya kesepakatan lain lagi, beres menggunakan gading gajah. Dan di banyak suku lain juga punya kesepakatan lain, dan kesepakatan itu dianggap baik adanya. Tapi kita pun harus tahu bahwa budaya itu dia tidak stagnan, dia itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Budaya itu berkembang seiring dengan perkembangan hidup manusia. Dia tidak pernah stagnan, dia tidak pernah berhenti. Maka saya katakan tadi awal bahwa baik benar budaya itu sangat terikat pada konteksnya. Dulu benar itu konteks mereka, yang mungkin dalam kacamata sekarang itu saya bilang tidak benar. Tapi cara pandang saya ini tidak bisa pakai untuk menilai yang dulu-dulu, tidak bisa seperti itu. Itu pahaman seperti itu. Jadi budaya itu dia berkembang dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mengapa? Fungsi budaya itu hanya satu, fungsi budaya itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan kalau kebutuhan manusia itu terus berkembang, maka tidak boleh tidak, budaya pun harus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan dan perubahan kebutuhan hidup manusia. Mengapa saya katakan bahwa kawin tangkap itu tidak relevan lagi? Karena sekarang ini orang di dalam kebebasan, dan kita kaitkan dengan hak asasi manusia. Tiap-tiap orang itu diberi kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, termasuk dalam hal perjodohan. Yang dulu, dan dalam budaya yang dulu, lama, dan juga sekarang masih banyak di tempat lain, itu perkawinan itu bukan semata-mata soal dua orang itu saja, soal laki dan perempuan saling mencintai saja, tidak.
tapi itu menyangkut keluarga besar dia itu. Bahkan leluhur pun dilibatkan. Maka dalam banyak budaya, walaupun dua orang saling mencintai, tapi kalau keluarga besar tidak menyetujui, merestui, itu pun tidak akan jadi pernikahan. Karena lagi pernikahan dalam banyak budaya itu tidak semata-mata soal dua orang itu, tapi menyangkut keluarga besar dan juga bahkan menyangkut leluhur mereka. Nah, kita bisa memahami seperti ini supaya kita tidak terlalu cepat menuduh kawin tangkap di Sumba ini. Saya rasa juga terlalu dieksploitasi sebenarnya itu untuk memberi hitam pada sebuah budaya yang untuk saya pahami, karena mereka mungkin tidak paham tentang budaya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memakai satu sudut pandang untuk menilai suatu bidang lain yang sebenarnya tidak nyambung sebenarnya itu. Ya, walaupun saya katakan tadi bahwa kawin tangkap itu kita semua sepakat tidak relevan lagi. Kenapa? Dia pun tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yakni kebutuhan akan kebebasan. Yang dulu itu sangat bisa dipakai, tapi sekarang tidak bisa lagi. Tapi soal saya adalah, apa kita begitu dengan mudah gegabah, begitu lantang menuduh ini sebagai jahat dan segera harus ditiadakan? Itu yang saya tidak sepakat dalam poin itu. Ya, jadi ketidaksepakatan saya adalah kita begitu cepat-cepat dengan perspektif lain, dengan paradigma lain, menuduh, mendakwa budaya kawin tangkap ini sebagai satu-satu yang jahat, yang di banyak tulisan dikatakan sebagai sangat primitif dan bahkan punya jahat lah, dan sehingga harus dihilangkan begitu saja. Saya rasa cara inilah yang tidak tepat. Kita memakai sudut pandang lain untuk menilai dunia lain. Budaya itu dia bisa mengolah dirinya sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari dunia lain, perspektif lain. Yang sekarang kita bayangkan dari hukum sipil, dari HAM, dari feminisme, itu cara pandang orang-orang modern itu. Ya. Tapi apakah anak juga paham bahwa kawin tangkap ini dulu juga dianggap baik pada konteksnya dulu? Ya. Yang kalau kita pakai cara pandang sekarang, kalau kita menilai yang dulu-dulu, mengatakan itu jahat, tidak baik, itu saya katakan itu kurang tepat. Kita katakan kawin tangkap itu tidak relevan lagi sekarang. Ya, karena sekalian saya katakan baik dan benar itu tergantung konteksnya. Nah, apa yang perlu dibuat untuk menghadapi fenomena yang masih ada ini? Saya rasa pemerintah juga, saya lihat sekarang ini di banyak kegiatan itu mengatakan ini jahat, tidak baik, bahkan ikut juga dalam hal ini agama-agama juga mengatakan jahat. Tapi yang paling utama adalah menurut saya, kita membuat sosialisasi penyadaran akan ketidakrelevanan budaya ini dengan konteks kita sekarang ini. Jadi itu yang paling penting buat saya. Jadi kita tidak langsung basmi, langsung hukum, tapi kita belum buat sosialisasi penyadaran akan ketidakrelevanan budaya ini dengan konteks kita sekarang ini. Yang dulu mungkin sangat relevan, tapi sekarang tidak relevan lagi. Karena konteks kita sekarang adalah orang mengagung-agungkan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri, membuat pilihannya sendiri. HAM di sini bermain. Tapi pendekatan jangan pakai militeristik seperti itu, langsung menghakimi, langsung mendakwa, langsung menuduh. Itu yang saya tidak sepakat dalam arti ini. Dalam hal ini saya tidak sepakat dengan cara seperti itu. Poin saya adalah, kalau kita ingin mengubah budaya yang masih ada ini, kawin tangkap ini, langkah yang paling awal yang harus dibuat oleh lembaga,
gereja atau pemerintah yang punya peduli terhadap hal ini adalah membuat sosialisasi penyadaran akan ketidakrelevanan budaya kawin tangkap ini. Mengapa? Karena untuk mengubah budaya itu tidak mudah itu. Tidak mudah. Orang hidup dalam budaya ini itu sudah ratusan tahun loh itu. Lalu kau cepat angkat dan cabut dan buang, tidak mudah itu. Maka pendekatannya adalah pendekatan soft approach ya. Jadi pendekatan halus dia itu. Memberi penyadaran dan kita harus belajar untuk bersabar menunggu proses. Bahwa saatnya nanti budaya kawin tangkap ini lewat usaha-usaha pendekatan yang saya katakan soft approach ini, budaya ini perlahan akan terkikis dan kawin tangkap ini pun semua orang merasa tidak relevan lagi dan akan hilang dengan sendirinya. Budaya itu dia akan berubah dari waktu ke waktu. Dia tidak akan bertahan pada poin itu karena budaya itu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau dia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia, maka budaya itu akan diganti hilang dengan budaya-budaya baru. Nah, saya yakin betul bahwa kawin tangkap ini tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup manusia karena sekarang kebutuhan sudah berubah, yakni kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Nah, gerakan kita adalah apa? Membuat sosialisasi penyadaran budaya publik tentang ketidakrelevanan budaya kawin tangkap dengan konteks kita sekarang ini. Itu pendapat saya seperti itu. Banyak melihat dari sisi akibatnya dan proses seperti perempuan ditangkap secara paksa dan dia merasa sangat dieksploitasi, dibuat dengan sangat kasar, dipertontonkan di hadapan banyak orang, dia sangat malu, perasaan hatinya terluka dan lain sebagainya. Apakah itu bisa diterima atau konsep sebenarnya kawin tangkap yang seperti apa yang bisa dipertahankan ini? Sebenarnya saya tidak sepakat kalau dikatakan dipertahankan, tidak. Ya, tapi kalau kita merujuk di banyak tempat, ya, tentang yang juga mengenal tentang budaya kawin tangkap itu juga, kalau budaya itu sudah disepakati, maka perempuan itu pun tidak akan merasa bahwa itu dieksploitasi, karena dia menjadi bagian dari budaya itu masalahnya. Maka itu dianggap adalah suatu yang biasa, yang normal. Yang untuk kita sekarang bilang tidak normal, tapi untuk mereka dulu yang menyepakati ini, kawin tangkap itu adalah bagian dari pilihan dari sebuah proses perkawinan yang dianggap normal. Orang semua sini kan juga banyak mengenai beberapa bentuk perkawinan, tidak hanya kawin tangkap. Ada yang ya ikuti normalnya, ya, tahapan-tahapan normal. Ada yang tadi kawin tangkap, yang ada bilang Wenda Mawine, ada yang bilang Padiki, Padeta Wine, ya itu macam-macam itu. Itu di tempat juga mengenal itu. Ada yang bilang kakodona, orang bahasa Jawa bilang kakodona. Ada yang bilang angu, ada yokona, baik sekali dalam bahasa Jawa seperti itu. Tapi ketika orang menyepakati budaya ini, itu orang merasa itu baik, ya. Dan perempuan juga merasa itu karena disepakati bersama, maka dulu juga itu dianggap itu normal, wajar gitu. Dan karena itu orang tidak merasa dieksploitasi. Kata eksploitasi itu muncul, itu adalah ketika kita membacanya dari perspektif lain lagi nanti itu, yang mungkin cara pandang orang modern sekarang. Yang benar itu memang benar-benar itu eksploitasi betul itu. Tapi untuk ketika mereka menyepakati dulu, itu perempuan tetap merasa nyaman, karena itu adalah kesepakatan dan bagian dari suatu
kesepakatan bersama dalam suatu proses pilihan untuk pernikahan. Ya, itu. Jadi kita tidak dipertahankan sebenarnya, tidak dipertahankan karena tidak relevan lagi. Itu. Salah satu hal yang paling penting dalam budaya itu adalah kesakralannya. Ya. Ya. Apakah Pater pernah menelusuri tentang ada ritual sebelum kawin tangkap atau apa yang penting di sana mungkin? Ada ritual atau? Saya tidak punya data tentang itu, tentang ritual-ritual kawin tangkap. Tapi biasanya kawin tangkap itu sangat jarang kawin tangkap itu tidak didahului dengan kesepakatan orang tua. Sangat jarang. Walaupun ada juga ada, tapi sangat jarang. Di suku lain pun mengenal demikian juga. Kebanyakan kawin tangkap itu didahului dengan kesepakatan kedua belah pihak orang tua tanpa pengetahuan dari perempuan itu dengan bermacam-macam tujuan. Ya, itu. Jadi ritualnya apa? Tapi tentu ada. Mereka orang-orang adat pasti punya ritual khusus untuk itu. Tapi biasanya didahului dengan kesepakatan. Akan sangat berbahaya kalau penangkapan itu tidak didasarkan atas kesepakatan. Walaupun ada juga ya, tapi sangat jarang ada. Di banyak tempat juga mengenal seperti itu. Itu. Ya, Pater kan pernah menonton video Ya. yang beredar luas di media sosial. Kira-kira apa yang mau dikomentari setelah melihat video itu? Tentang kawin tangkap? Ya, kawin yang ada di Sumba Tengah, yang ramai di media sosial. Komentar saya pertama adalah ini sesuatu yang tidak relevan lagi. Itu poin pertama. Ya. Tapi ketika saya banyak baca komentar dan seminar di mana-mana, itu saya menjadi tidak sepakat karena perspektif yang diambil itu untuk mendakwa, menuduh, menghakimi, itu masalahnya. Tanpa melihat celah untuk mengubah secara, saya katakan tadi, soft approach dengan pendekatan-pendekatan yang lebih budaya. Jadi dunia budaya, tapi pendekatannya tidak pakai budaya masalahnya. Padahal ini bisa didekati dengan cara budaya sendiri itu sendiri. Ya, saya katakan tadi itu membuat sosialisasi penyadaran budaya tentang ketidakrelevanan. Jadi yang video yang saya lihat itu memang saya komentar langsung, ini tidak relevan lagi. Ya, saya tidak omong benar tidak salahnya, karena saya katakan benar salah itu tergantung konteksnya. Ya. Saya tidak mengatakan yang dulu benar itu salah, tidak boleh begitu. Ya, karena di dunia tidak ada yang benar mutlak, tidak ada. Kebenaran mutlak itu tidak ada di dunia ini. Semua adalah kebenaran relatif semuanya. Yang untuk kita ini benar, di tempat lain tidak benar. Ya. Yang untuk di tempat lain benar, di tempat kita tidak benar. Jadi kebenaran itu sangat relatif dan tidak ada yang mutlak di dunia ini. Maka saya juga tidak berani katakan ini benar, tapi ini tidak relevan lagi dengan konteks kita di zaman modern ini. Kenapa? Orang sekarang mengagungkan kebebasan untuk menentukan pilihan. Itu. Selain sosialisasi tentang tidak kerelevanan lagi tentang kawin tangkap, mungkin ada hal lain yang bisa Pater sampaikan. Ya, jadi saya tulis di Pos Kupang, ya, di opini itu, alasan saya tulis itu karena pertama-tama saya gerah dengan berbagai macam tuduhan yang cenderung menghakimi, sangat tendensius, menuduh dan menghukum. Itu saya tidak sepakat. Harapan saya adalah kita orang Sumba dan juga mungkin di luar Sumba yang juga mengenal budaya seperti ini, kita hentikan kawin tangkap ini. Kita harus hentikan, kita sepakat. Kenapa hentikan? Karena
zaman kita ini kawin tangkap itu tidak relevan lagi. Itu poin pertama harapan saya untuk kita orang Sumba dan juga orang di luar Sumba yang mengenal budaya kawin tangkap. Yang kedua, baik pemerintah, agama, NGO yang punya peduli terhadap budaya kawin tangkap ini, kita sebaiknya menggunakan pendekatan soft approach, membuat sosialisasi tentang ketidakrelevanan ini. Untuk apa? Memberi pencerahan pada masyarakat yang belum tahu apa-apa atau belum banyak tahu tentang yang namanya HAM, yang namanya kebebasan, yang namanya pilihan. Itu diberitahu dulu supaya mereka paham tentang mengapa ini tidak relevan lagi dan mengapa ini segera dihentikan. Jadi ini poin penting, sehingga kita datang jangan langsung menghukum dan mengatakan tidak dan langsung orang tahu kenapa tidak. Ya, itu dua harapan saya itu. Marilah kita hentikan ini, budaya kawin tangkap ini, karena tidak relevan lagi. Dan marilah kita semua, banyak kelompok, gereja, agama, pemerintah, NGO, mari kita turun untuk memberi penyadaran akan ketidakrelevanan budaya kawin tangkap ini dalam konteks kita sekarang ini. Itu harapan saya. Sudah pas. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Jeremy. Ya, semoga sukses selalu. Amin.